anak-anak ibu semua, selamat pagi, salam Fransiskus Pace Ebene. Nah, ibu harap kabar-kabar anak semua tetap semangat dan tetap sehat. Hari ini kita akan kembali lagi belajar tentang tema 2. Nah, anak-anak ibu semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita tidak pernah lupa untuk berdoa, untuk meminta berkat kepada Tuhan supaya kita diberi kepintaran dan dalam melakukan pembelajaran kita setiap hari. Nah, anak-anak ibu semua setelah selesai berdoa, anak-anak ibu semua mempersiapkan buku Bu Petik 2B-nya. Nah, anak-anak ibu semua kembali mempersiapkan buku Bu Petik 2B-nya. Nah, silakan anak-anak ibu buka semua bukunya, buku Bu Petik 2B-nya. Nah, kita masih belajar tentang tema 2, bermain di lingkunganku. Nah, tema 2, bermain di lingkunganku, dengan subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Nah, hari ini anak-anak ibu semua kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia. Nah, kita belajar tentang muatan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak ibu semua kembali buka bukunya halaman 7 tentang muatan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak ibu semua buka bukunya halaman 7 dan melihat pembelajaran kita hari ini tentang muatan bahasa Indonesia. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini, kita hari ini belajar tentang ciri-ciri benda dalam teks pendek. Nah, ciri-ciri benda dalam teks pendek. Nah, ciri-ciri benda dalam teks pendek. Nah, apa saja benda di sekitarmu? Nah, anak-anak ibu barang tentu benda yang ada di sekitar kita pasti banyak. Nah, sekitar kita maksudnya di rumah ataupun di samping rumah kita. Nah, pasti banyak benda-benda yang bisa kita lihat di sekitar kita. Nah, contohnya di rumah ada foto, ada peralatan dapur, ada meja, ada kursi, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak ibu masih banyak benda-benda yang bisa kita lihat di sekitar kita, baik itu di rumah maupun di luar rumah. Nah, tahukah kamu ciri-ciri benda tersebut? Nah, anak-anak ibu semua, setelah kita melihat benda tersebut, nah pasti di sana kita akan melihat bagaimana ciri-ciri benda tersebut. Nah, bagaimana ciri-ciri benda tersebut? Nah, contohnya kita lihat meja. Bagaimana ciri-ciri meja? Nah, ciri-ciri meja 1, mempunyai kaki 4. Nah, ada kakinya 4 supaya bisa menopang. Nah, meja itu mempunyai kaki 4. Nah, dan berbentuk segi panjang. Ada segi panjang, ada yang pendek. Nah, itulah ciri-ciri dari meja. Nah, masih banyak kita ketahui anak-anak ibu benda-benda yang di sekitar kita dan memiliki ciri-ciri benda tersebut. Nah, kita lihat lagi selanjutnya. Ayo belajar tentang ciri-ciri benda dalam teks pendek. Nah, kita lihat. Sekalian anak-anak ibu perhatikan juga bukunya. Di sana juga ada. Nah, yang pertama, benda-benda di sekitar kita mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Nah, anak-anak ibu semua, benda yang kita lihat di sekitar kita ataupun di rumah kita itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Contohnya jam dinding. Nah, mempunyai ciri-ciri berbentuk lingkaran. Nah, bulat berbentuk lingkaran. Nah, itulah ciri-ciri dari jam dinding. Nah, sedangkan foto atau gambar yang ada di dinding kalian, nah pasti bentuknya segi 4. Nah, segi 4, tidak bulat seperti jam dinding. Nah,
anak-anak ibu semua, benda-benda yang ada di rumah kita mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Nah, mempunyai ciri-ciri yang berbeda yang ada benda di dalam rumah kita. Nah, anak-anak ibu semua bisa nanti perhatikan benda-benda apa saja yang ada di rumah kalian. Nah, perhatikan pasti mereka ataupun salah maaf ibu ya. Nah, pasti benda-benda yang kalian temui di sekitar kalian ataupun di rumah kalian, anak-anak ibu semua, pasti mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Nah, seperti ibu katakan tadi, jam dinding. Nah, pasti di rumah anak-anak ibu semua mempunyai jam dinding. Nah, mempunyai jam dinding. Nah, jam dinding itu ciri-cirinya bulat ataupun lingkaran. Nah, foto ataupun gambar yang diletakkan di dinding kalian, nah pasti kalian semua memiliki foto ataupun gambar. Nah, di sana kita lihat bentuknya ataupun ciri-cirinya seperti persegi empat. Nah, persegi empat bukan bulat. Nah, berbeda dengan jam dinding. Nah, berbeda dengan jam dinding. Kedua benda tersebut, jam dinding dengan foto ataupun gambar, memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nah, memiliki ciri-ciri yang berbeda yang bisa kita lihat di rumah kita masing-masing. Nah, yang kedua kita lihat, ciri-ciri benda dapat dilihat dari bentuk, warna, wujud, dan kegunaannya. Nah, dalam benda tersebut anak-anak ibu semua memiliki bentuk yang berbeda, memiliki warna yang berbeda, memiliki wujud yang berbeda, dan memiliki kegunaannya yang berbeda. Nah, semua yang ada benda-benda di dalam rumah kita memiliki perbedaan masing-masing. Nah, tidak sama kegunaannya, tidak sama bentuknya, tidak sama warnanya, dan tidak sama wujudnya. Nah, anak-anak ibu semua bisa nanti perhatikan benda-benda yang ada di rumah kalian. Pasti kalian lihat, anak-anak ibu lihat, memiliki bentuk yang berbeda, warna yang berbeda, wujud yang berbeda, dan kegunaannya juga berbeda. Nah, mereka ataupun benda-benda yang ada di rumah kita itu memiliki ciri-ciri masing-masing benda tersebut. Nah, kita lihat selanjutnya. Ayo belajar tentang ciri-ciri benda dalam teks pendek. Nah, yang pertama kita lihat bentuk benda. Bentuk benda misalnya lingkaran. Nah, lingkaran. Nah, anak-anak ibu pasti sudah tahu bagaimana itu lingkaran. Nah, yang kedua itu segitiga, persegi, dan segi lima. Nah, bisa juga dilihat bukunya anak-anak ibu. Di sana ada benda yang berbentuk lingkaran, segitiga, segi empat, dan segi lima. Nah, kita lihat lagi yang kedua. Di sana ada benda yang memiliki warna primer. Nah, warna primer yaitu merah, biru, dan kuning. Nah, anak-anak ibu semua, benda yang bisa kita lihat ataupun sering kita lihat mempunyai warna yang berbeda. Nah, ada warna putih, ada warna merah, ada warna biru, warna kuning, dan masih banyak lagi. Nah, kita lihat yang ketiga. Wujud benda terdiri atas tiga. Yang pertama, benda padat. Ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Nah, anak-anak ibu semua, ada tiga benda, wujud benda, ada tiga wujud benda. Nah, wujud benda padat apa itu? Nah,
yang sering kita lihat ataupun sering kita pakai, yaitu meja, kursi, nah yang ada di sekolah kita, papan tulis. Nah, itu yang dikatakan dengan wujud benda padat. Nah, anak-anak ibu semua, masih banyak lagi wujud benda padat. Nah, yang ibu katakan tadi termasuk juga wujud benda padat yang sering anak-anak ibu pergunakan. Terlebih dahulu kalau sekolah, nah setiap hari kita pergunakan kursi, meja, dan papan tulis, lemari. Nah, itu salah satu wujud benda padat. Nah, wujud benda cair. Nah, apa itu wujud benda cair? Nah, wujud benda cair itu es batu. Nah, anak-anak ibu pasti mengenal semua es batu. Nah, es batu itu wujud benda cair, dari padat ke cair. Nah, sedangkan benda gas, apa itu ciri-cirinya ataupun wujud bendanya? Yaitu yang sering anak-anak ibu gunakan ataupun sering anak-anak ibu membuat itu permainan, yaitu balon. Nah, balon. Nah, balon termasuk wujud benda gas. Nah, balon, anak-anak ibu semua, balon termasuk wujud benda gas. Nah, yang sering anak-anak ibu gunakan untuk bermain bersama temannya. Nah, apalagi bola. Nah, bola juga termasuk wujud benda gas. Nah, yang sering juga digunakan anak-anak ibu ketika bermain bersama temannya. Nah, jadi anak-anak ibu semua, wujud benda itu terdiri dari 3. Ada padat, ada cair, dan ada gas. Nah, ibu sudah jelaskan tadi contoh benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, kita lihat selanjutnya. Di sini kita lihat ciri-ciri benda dapat ditemukan dalam teks pendek. Nah, bacalah teks berikut secara cermat. Nah, di sana ada teksnya yang ibu bacakan, bermain basket. Nah, bermain basket. Kakak Agung gemar bermain basket. Nah, di sampingnya ada ibu buat bola basket. Nah, bola basket berbentuk bulat. Nah, bola basket berbentuk bulat. Nah, bola basket mempunyai permukaan kasar. Nah, anak-anak ibu semua, bola basket mempunyai permukaan kasar. Nah, yang selanjutnya, bola basket digunakan untuk permainan bola basket. Nah, bola basket digunakan untuk melakukan permainan bola basket. Nah, anak-anak ibu semua, setelah kita melihat teks berikut, nah bisa kita lihat apa itu bola, apa itu. Nah, setiap kata memiliki arti. Nah, anak-anak ibu semua, setiap kata memiliki arti yang terdapat dalam teks tadi. Nah, arti kata dapat dicari dalam kamus. Nah, anak-anak ibu semua nanti bisa melihat arti kata tersebut dalam kamus bahasa Indonesia. Nah, dalam kamus bahasa Indonesia. Nah, contoh kata-kata dan artinya dalam teks tadi. Nah, contohnya apa tadi? Ada bola. Nah, bola. Artinya bola itu, anak-anak ibu, bendanya bulat. Nah, bendanya bulat yang dibuat dari karet. Nah, bentuk bola itu, anak-anak ibu, bulat yang terbuat dari karet. Nah, yang kedua, kasar. Nah, kasar artinya agak kasar ataupun tidak halus. Nah, kasar itu berarti tidak halus. Nah, yang ketiga ada bulat. Nah, bulat itu berbentuk lingkaran. Nah,
bulat itu berbentuk lingkaran. Nah, bola tadi dikatakan bulat berbentuk lingkaran. Nah, yang ketiga ada gas. Nah, sudah Ibu jelaskan tadi bahwa wujud benda gas itu termasuk benda bola dan balon. Nah, gas itu zat ringan yang sifatnya seperti udara, tidak dapat dilihat. Nah, anak-anak Ibu semua, gas itu zat ringan yang sifatnya seperti udara. Nah, udara tidak dapat kita lihat, tetapi bisa kita rasakan. Nah, anak-anak Ibu semua, gas itu tidak dapat dilihat. Udara sifatnya seperti udara, tidak dapat kita lihat, tetapi bisa kita rasakan. Nah, itulah anak-anak Ibu semua kata-kata yang ada di teks cerita tadi. Yang ada di teks cerita tadi beserta artinya. Nah, anak-anak Ibu semua, lihat semua apa ciri-ciri benda berikut. Nah, anak-anak Ibu semua nanti mengerjakan di slide terakhir ini di buku latihannya. Nah, di buku latihannya dan dikirim ke WA Ibu nanti. Nah, apa ciri-ciri dari kedua benda tersebut? Nah, apa ciri-ciri dari kedua benda tersebut? Nah, anak-anak Ibu kerjakan nanti di buku latihannya dan dikirim ke WA Ibu. Nah, anak-anak Ibu semua, itulah materi kita hari ini dalam muatan bahasa Indonesia, yaitu ciri-ciri benda dalam teks pendek. Nah, anak-anak Ibu semua, supaya dapat mengulang nanti video pembelajaran kita ini, nanti Ibu akan kirimkan linknya untuk anak-anak Ibu semua supaya melihat kembali video pembelajaran kita ini. Nah, anak-anak Ibu semua, inilah materi kita hari ini tentang muatan bahasa Indonesia. Nah, Ibu nanti kirimkan videonya. Akhir kata Ibu ucapkan selamat pagi, salam Fransiskus Pace Ebene, dan selamat belajar untuk anak-anak Ibu semua yang di rumah. Nah, anak-anak Ibu semua tetap jaga kesehatan, tetap mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak walaupun kita di rumah. Nah, supaya anak-anak Ibu tetap sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran kita setiap hari. Nah, terima kasih, selamat pagi, salam Fransiskus Pace Bene, dan selamat belajar untuk anak-anak Ibu semua.